Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sari Wardani, Simarmata MPD. Saya sebagai dosen Prodi Bimbingan dan Konseling STKIP Budidaya Binjai. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti sertifikasi dosen, yaitu sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PDD UKT-PT bagian pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu praktek keterampilan konseling individu dengan bobot 3 SKS dalam 1 semester. Dalam setiap perkuliahan saya menerapkan metode zigzag, diskusi kelompok, bermain peran, dan simulasi atau praktik simulasi. Mata kuliah praktik keterampilan konseling individu adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Prodi Bimbingan dan Konseling. Mata kuliah ini memiliki tujuan agar mahasiswa mampu menguasai konsep konseling, klien, dan teknik-teknik dalam pelaksanaan konseling individu. Mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik klien, mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik konseling, dan mahasiswa mampu mengimplementasikan rambu-rambu dalam pelaksanaan konseling individu. Adapun topik yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah yaitu konsep konseling, karakteristik klien, komponen, tahap dan teknik hubungan konseling, teknik penjelajahan masalah, teknik intervensi masalah, teknik mengakhiri konseling, rambu-rambu konseling, serta mengenali sumber masalah klien dalam konseling. Dengan mengikuti mata kuliah praktik keterampilan konseling individu, mahasiswa diharapkan bisa memperoleh capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu memiliki ilmu pengetahuan tentang konseling, memahami metode dan teknik pelaksanaan konseling, mampu mengimplementasikan pelaksanaan konseling secara tepat, mampu memecahkan masalah melalui penahanan ilmiah dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan kreatif, serta memiliki kemampuan dan keterampilan menjadi konselor yang handal. Mata kuliah ini dilakukan selama 16 minggu pertemuan, yakni minggu pertama sampai minggu ke-7 yaitu proses perkuliahan, minggu ke-8 yaitu ujian tengah semester, minggu ke-9 sampai minggu ke-15 yaitu proses perkuliahan, dan minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Selanjutnya, dalam mata kuliah ini saya menyampaikan materi dengan metode ceramah dan pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student centered learning yang bertujuan supaya mahasiswa lebih mandiri dalam mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Selain itu, ada metode diskusi secara kelompok dan praktik simulasi untuk mempraktikkan langsung pelayanan konseling individu yang nantinya dibentuk oleh asisten laboratorium konseling untuk optimalisasi praktik konseling individu. Selanjutnya, di awal perkuliahan saya menyampaikan bobot penilaian kepada mahasiswa. Tujuannya supaya mahasiswa dapat mempersiapkan strategi-strategi khusus untuk memperoleh hasil yang maksimal dan terbaik. Adapun bobot penilaian yang diberikan adalah 30% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Dan dengan total penilaian 100%. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan untuk memenuhi 75% absensi kehadiran sebagai syarat untuk mengikuti ujian. Demikian informasi singkat mengenai mata kuliah praktik keterampilan konseling individu untuk mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling STKIP Budidaya Binjai. Selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar
kabarnya? Angkat tangan yang belum sarapan. Oke, sarapan semua. Kalau sudah sarapan berarti harus semangat mengikuti pelajaran sama ibu. Oke? Karena ibu, pada hari ini kita mempelajari tentang tahap-tahap konseling pada mata kuliah praktek konseling individu. Ya, jadi anak ibu di sini sangat diharapkan nantinya kalian lebih terampil dalam melaksanakan konseling individu. Ya, terkait dengan tahap konseling. Jadi tahap konseling nanti ada 5 tahap. Nanti akan kalian kuasai dan insya Allah nanti akan praktikan secara langsung. Ya. Oke anak ibu, di sini sebelum kita memasuki tahap pembelajaran pada hari ini, ibu meminta salah satu perwakilan di antara kalian untuk memimpin doa untuk kelancaran kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa nak yang mau nak? Oke Amin, silahkan nak Amin untuk memimpin doa dalam pelaksanaan pembelajaran pada hari ini. Silahkan Amin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan sehingga nanti kita dapat mengaplikasikannya dalam kerja kita yang amin. Oke anak ibu, selanjutnya ibu ingin menceklis daftar presensi ya. Di sini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada semua? Oke, ibu tanya sama Enima selaku sekretaris Enima. Ada berapa orang yang tidak hadir nak? 3 bu. Oh siapa aja itu nak? Kak Indi, iya, Elsa, iya, kemarin si 4. Oh 4. Dewi Arindi kenapa itu nak? Dewi Arindi katanya izin bu. Oh izin. Kalau Elsa nak? Elsa sakit. Oh satu lagi, yang 2 lagi siapa nak? Iya sakit bu. Iya, satu lagi? Maris datang. Izin. Oke, jadi tidak 4 orang yang tidak hadir ya. Oke, terima kasih Mas. Oke, jadi ada ibu 4 orang yang tidak hadir ya dalam perkuliahan hari ini. Oke, terima kasih anak ibu semua. Oke anak ibu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, tadi kan kita sudah berdoa nih. Ibu ada di sini. Ayo sama-sama kita lihat di layar. Oke, mari berdiri semua, anak ibu berdiri. Yuk berdiri semua, yuk sekarang. Oke. 1, 2, 3. Sambil tersenyum, mundur ke belakang, sambil tertawa. Di gunung, bertepuk tangan, lompat, teriak hore, hore. Tepuk tangan kita. Kembali anak ibu. Bagaimana perasaannya setelah kita menyanyikan lagu tadi bersama anak ibu? Oke, maka daripada itu, mari sama-sama kita melihat layar di depan. Kita pelajari dulu konsepnya. Ya, kita pelajari dulu konsepnya sebelum kita mempraktikkannya nanti secara bersama-sama. Artinya adalah kita pelajari dulu secara konseptual apa pengertian dari step by step tahap pelaksanaan konseling. Oke, sudah sebelum itu di sini angkat tangan anak ibu siapa yang pernah melaksanakan konseling sebelumnya, angkat tangan. Oke, Dede, itu kapan Dede melaksanakan konselingnya nak? Bulan 11 tahun 2022. Oke, coba bisa diceritakan kepada teman-teman semua bagaimana proses pelaksanaan konseling yang pernah dilakukan? Prosesnya pertama saya datang ke konsulat dan diterima dengan hangat dengan konsulernya saat itu. Kemudian saya dipersilakan duduk dan dibuat duduk senyaman mungkin. Dan kemudian mulai diajak bercerita dan dikenalkan apa itu konseling sama asas-asasnya. Baru kemudian mulai diajak bercerita tentang masalah. Wah, berarti sudah detail pelaksanaan konseling yang telah
Saya tidak dipanggil ke ruangan BK Bu, gara-gara bermasalah tentang perbuatan saya waktu SMK gitu Bu. Perbuatan seperti apa? Nah, bisa dijelaskan? Bolos sekolah gitu. Oke, bagaimana perasaan kamu ketika kamu melaksanakan konseling pada saat itu? Terselesaikan gitu Bu masalahnya. Terselesaikan. Oh, pada saat itu juga terselesaikan. Nah. Iya, Bu. Dan kamu bahagia? Bahagia Bu. Oke, tepuk tangan dong untuk kita anak ibu. Oke, anak ibu, tadi perwakilan dari kalian semua, yaitu Dede dan Nizam, telah memaparkan, merefresh kembali bagaimana pengalaman mereka melakukan atau melaksanakan konseling individu. Jadi, oleh karena itu, ibu, nanti kalian calon sarjana bimbingan dan konseling harus bisa melaksanakan pelaksanaan konseling individu. Dan ini adalah step by step-nya, tahap-tahapnya. Yuk, yang pertama itu apa nak? Tahap pertama. Tahap kedua. Ketiga. Keempat. Evaluasi. Oke, itu kan gampang ya. Tapi pengertiannya mari kita sama-sama pelajari. Oke, yang pertama tahap pengantaran. Anak ibu di sini tahap pengantaran. Seorang konselor dengan klien melaksanakan konseling individu. Akan tetapi konselor harus berupaya membuat si klien ini nyaman, diterima dengan nyaman. Jadi mengantarkan klien untuk memasuki kegiatan konseling. Dan pada proses pengantaran ini, seorang konselor menjelaskan secara detail apa pengertian konseling, tujuannya, langkah-langkahnya, apa yang mau dibahas, durasi waktunya apa, asas-asasnya, sehingga nantinya seorang klien paham betul bagaimana ilustrasi pelaksanaan konseling. Paham ya nak ya? Katakan yang belum paham. Paham? Kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua. Oke, tahap penjajakan. Angkat tangan di sini yang pernah pacaran. Angkat tangan nak. Siapa yang pernah pacaran? Angkat tangan dong. Masih polos semua kali ya? Oh ya. Oke, anak ibu. Jadi tahap penjajakan di sini kita menjajahi untuk menjelajahi, mengetahui apa sebenarnya perasaan klien kita. Gitu. Apa sebenarnya hal-hal yang dimiliki oleh klien kita? Ya, setelah tahap pengantaran kita memasuki tahap penjajahan. Kita gali terus menyangkut terkait dengan perasaan dan permasalahan yang dialami oleh klien kita. Sehingga nantinya klien kita merasa nyaman sama kita. Oh, ternyata konselor ini ingin tahu secara detail apa yang aku rasakan. Ternyata konselor ini ingin tahu permasalahanku secara detail. Jadi tahap penjajakan. Seperti kamu menjalani suatu hubungan pertemanan. Kalian menjelajahi, mencari tahu apa kesukaan teman kalian, apa hal-hal yang tidak disukai oleh teman kalian. Maka daripada itu sama persis sama ibu tahap penjajakan itu juga seperti itu. Paham? Angkat tangan yang belum paham. Oke, ibu rasa paham semua ya. Selanjutnya tahap ketiga apa? Tahap ketiga tahap penafsiran, yaitu menafsirkan. Tadi kan di tahap penjajakan sudah dapat nih informasi-informasi secara detail berkaitan tentang permasalahan si klien. Jadi tahap penafsiran di sini adalah si konselor menafsirkan apa yang telah diceritakan klien di tahap penjajakan, ditafsirkan. Data-datanya itu ditafsirkan. Informasi-informasi tersebut ditafsirkan. Sehingga nantinya dapat masuk ke tahap yang keempat. Tahap keempat apa nak ibu? Kata pembinaan ini adalah usaha dari konselor dengan klien anak ibu untuk merumuskan, untuk mencari tahu solusi apa yang tepat yang telah diungkapkan oleh klien di tahap penjajakan dan tahap penafsiran. Jadi di sini usaha konselor dengan klien
bagaimana solusi yang terbaik untuk mengentaskan masalah klien. Dan yang tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi adalah memberikan penilaian. Evaluasi ini adalah tahap terakhir anak ibu dalam proses konseling individu. Artinya adalah seorang konselor memberikan penilaian apakah masalah si konselor sudah terentaskan atau tidak. Apakah perlu tindakan lanjut atau follow up dari pelaksanaan konseling. Apakah perlu lagi pelaksanaan konseling sesi yang kedua. Jadi seperti itu. Oke, paham ya? Ada 5 tahapan konseling individu. Jadi Bu Sari, ini semua harus kita laksanakan. Jawabannya apa, Nak? Tidak. Dan tidak boleh melompat-lompat. Harus berurut antara step 1 sampai step 5. Oke? Sudah paham semua, Ibu? Oke, sudah paham semua. Oleh karena itu, mari yuk sama-sama kita untuk simulasi. Kita di sini berbagi kelompok sesuai dengan kelas labnya. Angkat tangan asisten lab, yang mana asisten lab? Oke, asisten lab mengkoordinir teman-temannya untuk membentuk kelompok. Nanti sama-sama kita melaksanakan simulasi terhadap tahap konseling. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk membentuk kelompok. Silakan. Dan mempraktekkan atau mensimulasikan terkait 5 tahap tadi, di sini yuk kita mendengarkan contoh percakapan pengantaran dan penjajakan. Di sini akan disimulasikan oleh kelompoknya Dede. Mari sama-sama kita simak ya, Nak Ibu ya. Oke, di sini Dede siapa jadi konselornya, Nak? Konselornya Dwi Angger. Oke, kliennya? Kliennya Revi Anissa. Oke, silakan dibaca ya, Nak, dan semua kelompok harus menyimak. Silakan. Assalamualaikum Pak, sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Revi berdiri dan membuka pintu serta menyambut dan menerima klien secara hangat. Konselor mempersilahkan klien untuk duduk dengan posisi yang senyaman mungkin. Bagaimana kabarnya Revi hari ini? Baik Bu. Baik Pak, Alhamdulillah baik Pak. Tapi Revi ada sedikit permasalahan yang harus Revi utarakan ke Bapak. Oke Revi, berarti Revi ingin Bapak untuk memberikan dan memberi solusi terhadap permasalahan Revi. Bukan begitu Revi? Ya Pak, betul sekali Pak. Baik Nak Revi, dalam kesempatan kali ini Bapak akan melaksanakan sesi konseling terhadap Nak Revi. Kebetulan sekali waktu Bapak kosong dan tidak memiliki pekerjaan yang cukup mendesak. Sebelumnya, Bapak mengucapkan terima kasih kepada Revi karena sudah mau melaksanakan sesi konseling kepada Bapak. Semoga sesi konseling ini bermanfaat untuk Revi dalam menyelesaikan permasalahan Revi. Sebelum Nak Revi mengutarakan secara jelas tentang kronologi permasalahan yang dihadapi, maka Bapak terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu konseling. Konselor menjelaskan pengertian konseling, tujuan, langkah-langkah, asas, dan mengutarakan janji konselor serta doa bersama untuk kelancaran sesi konseling, dan diakhiri dengan pernyataan yang ditujukan pada klien. Apakah klien sudah paham atau mengerti terhadap terhadap setiap tahapan dalam konseling? Baik Pak, sama-sama. Oke, anak ibu, tadi sudah kita simak bersama-sama bahwasanya Revi dan Wita telah membacakan pada tahap apa? Pengantaran. Pada saat itu konselor menjelaskan terkait dengan apa itu pengertian konseling, tujuannya, manfaatnya, asasnya, dan tahap apa yang dilakukan selama pelaksanaan konseling di tahap pengantaran. Bukan hanya itu anak ibu, konselor menyapa dengan hangat kehadiran klien. Jadi sudah paham ya tahap pengantaran ya. Jadi tugas kalian anak ibu berdiskusi dan mensimulasikan terkait dengan 5 tahap tadi. Oke, sudah siap? Berapa waktu yang ibu butuhkan untuk kalian menyelesaikan praktek tahap konseling? Berapa menit nak? Bisa 30 menit?
Bisa? Bisa. Oke, dimulai dari sekarang diskusikan dan nanti ditetapkan siapa konselor, siapa kliennya. Oke, silakan anak ibu. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Oke, sudah ditentukan siapa konselor, siapa kliennya? Oke, anak ibu. Selanjutnya kita masuk ke tahap praktik simulasi. Jadi nanti setiap kelompok mempraktikkan pelaksanaan konseling individu berdasarkan tahap yang kita pelajari tadi. Selanjutnya, para anggota kelompok mengamati apakah yang telah diutarakan atau dipraktikkan oleh konselor dan klien sudah tepat atau tidak. Jadi nanti kalian mengamati, setelah itu kalian mengomentari atau menilai sudah tepat atau tidak tahap pelaksanaan konseling itu. Paham anak ibu? Oke, simulasi dimulai dari sekarang. Oke anak ibu, sudah selesai ya praktik simulasi konseling individu. Sudah selesai tadi kan? Sudah paham semuanya? Oke anak ibu, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang tahap konseling yang telah kita bahas dan telah kita praktikkan tadi. Oke ya nak. Oke anak ibu di sini siapa yang berkenan hati untuk menyebutkan tahap-tahap pelaksanaan konseling dari pertama sampai kelima. Oke, silakan angkat tangan anak ibu. Oke, silakan nak, berdiri nak, sebutkan. Tahap konseling ada 5, yaitu yang pertama tahap pengantaran, upaya mengantarkan klien untuk memasuki kegiatan konseling. Yang kedua tahap penjajakan, yaitu upaya untuk menjelajahi atau menjajaki hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan yang dialami klien. Yang ketiga tahap penafsiran, yaitu upaya untuk mencoba penafsiran hasil pengungkapan dan perolehan data ataupun informasi yang dari tahap penjajakan. Yang keempat tahap pembinaan, yaitu upaya untuk mengajukan alternatif solusi terhadap masalah yang dialami klien. Dan yang terakhir tahap evaluasi, yaitu adalah tahap akhir dalam berisi penilaian terhadap proses dan dari konseling. Oke, terima kasih Nak Ferdi. Jadi nah ibu kita ulangi kembali yuk, ada berapa tahap konseling? Mantap. Oke, pertanyaan yang kedua. Oke, ya. Simak pertanyaan dari ibu. Apabila konselor menjelaskan pengertian konseling, tujuan, asas, dan menerima klien secara hangat, itu berada di tahap apa nak? Oke. Siapa yang mau angkat tangan? Oke, silakan nak. Itu tahap apa nak? Tahap pengantaran bu. Oke, tahap apa Tiara? Pengantar. Oke, betul anak ibu tahap pengantaran? Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 3. Oke, konselor memberikan penilaian terhadap pelaksanaan konseling. Itu berada di tahap apa nak ibu? Silakan angkat tangan. Oke, silakan nak. Evaluasi bu. Apa Amri? Oke, benar anak ibu? Alhamdulillah nih. Berarti kalian sudah paham semua terkait dengan tahap-tahap pelaksanaan konseling. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.
Oke, anak ibu, tadi kita sudah melaksanakan rangkaian pembelajaran pada hari ini. Jadi anak ibu sangat mengharapkan kita tadi sudah mempelajari terkait dengan kantor konseling secara konseptual dan secara praktik kita sudah mempraktikannya di kelompok masing-masing. Jadi sangat diharapkan nanti anak ibu dapat mengimplementasikan dalam pelaksanaan konseling individu. Oke anak ibu ya, cukup sekian dan terima kasih dalam pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan selalu semangat. Oke anak ibu ya, ini ada kata-kata yang bagus sekali. Iya, yuk kita lihat bersama yuk di slide terakhir ini. Nah, ya anak ibu, di sini ada slide kalian. Yang pertama adalah gambar pertama seorang guru BK atau konselor yang ditakuti oleh siswanya. Kalian mau nggak seperti ini? Dan seorang guru BK atau konselor yang dicintai dan dinantikan kehadirannya oleh siswanya. Kalian mau yang mana? Yang ini atau yang sebelah kanan ibu? Sebelah kiri atau sebelah kanan ibu? Kanan atau kiri? Yang ada tanda checklist atau tanda silang? Jadi ibu, yuk sama-sama kita tanamkan pada diri kita untuk nanti menjadi sosok atau figur guru BK atau konselor yang dicintai oleh siswanya. Dan ada kutipan yang bagus untuk kalian semua. Nah boleh dong dibaca, siapa yang membaca tulisan yang bagus ini anak ibu? Silakan angkat tangan Dede, Dede aja deh. Jadi silakan Dede, kuat-kuat ya nak bacanya nak ya. Oke. Konseling, ciptakan brand value seorang helper. Mengapa harus konselor sekolah yang hadir? Memang hanya konselor yang mampu. Pastikan kehadiran konselor memiliki peran penting dengan mengoptimalisasikan pelayanan dan memberikan pendekatan yang ramah bagi seluruh siswa. Oke, ciptakan brand value untuk konselor, yaitu sebagai helper yang membantu kliennya, yang menerima kliennya secara hangat dan ramah. Oke, paham ya nak ya? Jadi mulai sekarang akan tanamkan kepada diri kalian untuk menjadi atau menciptakan brand value seorang helper. Oke, anak ibu, terima kasih untuk partisipasi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan video proses pembelajaran dari mata kuliah praktek keterampilan konseling individu yang saya ampu. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah praktek keterampilan konseling individu pada prodi S1 Bimbingan dan Konseling STKIP Budidaya Binjai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.